kita bikin film, kita tentunya banyak sekali mengatakan karakter-karakter yang kecil sebenarnya nggak besar, tidak menguasai plot cerita. Tapi mereka serve a purpose yang betul-betul membuat world building dari cerita dalam film kita itu very realistic seperti yang aku bilang tadi. Yang pertama, kalau kita ngomongin bartender, dia adalah seseorang dari Barwijaya itu sendiri mewakili dari dunia di mana orang bisa merasa safe. Tempat yang paling aman bagi orang-orang Tionghoa dalam film Pengukuhan di Bukit Duri adalah Barwijaya. Karena apa? They can be themselves. Karena apa? Karena mereka mayoritas di situ. Dan bartendernya si Vera adalah the barkeeper. Dia adalah penyelenggara dari tempat yang jadi sanctuary dari semua orang Tionghoa yang ada dalam film Pengukuhan di Bukit Duri. Dia full of life. Dia adalah karakter yang membuat kalau ada orang yang merasa sedih, dia ciola, ayo semangat, ayo ketawa artinya. Tapi dia juga adalah manusia, dia punya rasa cemburu, ada rasa naksir ketika dia melihat Edwin datang bersama Diana, dia cemburu. Tapi apakah itu hanya serve dan purpose untuk jadi ada romantisnya sedikit, ada cerita cinta-cinta sedikit? Enggak, karena apa? Yang coba kita tampilkan adalah fakta bahwa mayoritas dan minoritas itu hanyalah masalah tempat. Dalam satu ruang, kemungkinan kita merasa sekarang di Indonesia, Islam, laki-laki, Jawa, mungkin kita adalah mayoritas. Tapi if we go somewhere else, mungkin kita adalah minoritas. Itu adalah fungsi dari Barwijaya, itu adalah fungsi dari karakter Vera. Artinya apa? Kita coba tegaskan bahwa nggak ada poinnya kita merasa jadi manusia yang lebih hebat hanya karena kita mayoritas. Karena itu cuma masalah tempat. We go somewhere else, kita mungkin akan minoritas. Dan kalau kita tidak bisa menghargai manusia hanya karena mereka adalah minoritas, there's no point kita meminta hak kita ketika kita menjadi minoritas karena kita berada di tempat yang lain. Jadi itu adalah fungsi dari Barwijaya dan karakter dari kita. Diana adalah seseorang yang mewakili consciousness. Edwin bukan seseorang yang sempurna. Dia bukan seorang protagonis yang bisa diandalkan atau bisa dipercaya. Karena apa? Dia initiated the conflict between him dan Jeffrey. Ketika dia masuk ke kelas itu, ada anak yang menunjukkan sisi pemberontak rebel. Dia bilang apa? Kamu pasti di rumah bapak kamu sering hajar kamu karena kamu tidak bisa diandalkan. Nilai-nilai ujian kamu rendah dan sebagainya. Itu Edwin salah dia. Kecuali kalau dibilang kayak gini, seharusnya bapak kamu pasti nggak percaya kamu karena nilai-nilai kamu nggak bisa diandalkan. Sekarang adalah waktu kamu untuk membuktikan bahwa dia salah. Ini agak personal karena cerita hidup kak. Tapi Diana, dia conscience dari dunia pengukuhan di Bukit Duri. Dialah satu-satunya karakter yang masih bisa kita percaya. Karena apa? Ketika Jeffrey akan datang ke kantor kepala sekolah bilang, kamu mau bilang apa? Saya bilang aja sebenarnya segala macam. Jadi aku harus bilang apa? Kata Edwin, aku harus bilang dia. Aku cuma bilang seharusnya dari awal kamu nggak engage, dari awal kamu tidak memicu konflik. Diana adalah karakter yang paling kita bisa percaya di Pengukuhan di Bukit Duri. Dottie adalah karakter yang paling kompleks. Dia adalah karakter yang paling sedikit diceritakan latar belakangnya, but she's very complex. Karena apa? Dia perempuan, satu-satunya di kelompok Jeffrey. Kenapa dia bisa bertahan di kelompok Jeffrey? Kenapa dia memilih untuk bergabung di kelompok Jeffrey yang sangat brutal? Ini adalah kasus yang seharusnya jadi pertanyaan kita sebagai orang tua terutama. Kenapa seorang anak yang kalau dilihat dari nature-nya, dia harus nature kan seorang perempuan, tapi kenapa dia memilih masuk ke grup yang sebaliknya? Dan ini terjadi, dan kenapa kita memilih tidak untuk menceritakan itu? Karena film tidak seharusnya menjelaskan. Kita sebagai filmmaker nggak boleh menjelaskan. Karena apa? We don't have the expertise. Kita hanya boleh memberikan fakta. This is what happening. Kenapa itu terjadi?
Itu homework kita sebagai penonton, homework kita sebagai orang tua. Kalau misalnya kita mencoba untuk menceritakan karakternya Dottie, kenapa dia seperti itu, we are out of line. Kita sebagai seorang filmmaker, we don't have the expertise and the rights to tell penonton kita ini terjadi karena apa. Apalagi kalau kita ngomongin masalah sosial yang begitu besar. Dan dari awal Pengepungan di Bukit Duri itu memang ditujukan untuk menjadi pemantik percakapan, it's not a problem solver. Kalau kita menceritakan Pengepungan di Bukit Duri, ada masalah, ini sebabnya, dan ini adalah solusinya, we are of line. Karena apa? Film is not supposed to preach. Film is supposed to tell stories, sehingga kita bisa bercermin dari perjalanan dari tiap karakter. Kita bisa merefleksikan perjalanan karakter dari awal sampai akhir ke kehidupan kita, yang probably akan bisa menjadi bahan pemikiran kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. But not in a direct way, karena kalau kita mencoba memberikan solusi, jadinya apa? Propaganda dan video tips and tricks, which is bukan seharusnya tujuan dari pembuatan itu. Kenapa menurut Mas Joko film ini bisa memicu perhatian begitu besar sampai berapa juta sekarang udah pernah? 1,9 juta. Berapa? 1,9. Dalam 3 pekan. Dalam 3 pekan. Kenapa bisa menghimpun perhatian begitu besar? Padahal semua orang maki-maki bahasanya, terlalu keras, musiknya umur 21, tokoh-tokohnya. Aku pengen dengar sebenarnya kira-kira kenapa. Maksudnya sampai ada event ini, Mbak Endah kenapa? Film ini mungkin aku harus mulai dulu dari awal ya. Aku bikin film itu dimulai dari satu tekad. Tekadnya apa? Semua film yang aku bikin harus mengatakan sesuatu, harus reflects real concerns, reflects real intent. Jadi setiap kali aku bikin film harus ada yang aku katakan, aku utarakan, apakah pertanyaan, pernyataan gitu ya. Ketika bikin film Janji Joni misalnya, aku ingin bertanya, pekerjaan itu apa yang paling mulia itu adalah memberikan uang yang paling besar. Karena waktu itu aku masih kuliah di Bandung, di ITB. 3 bulan sebelum lulus, sebelum wisuda, itu teman-teman aku udah dikontrak sama perusahaan-perusahaan besar banget gitu, yang gajinya gede-gede banget. Dan aku tahu teman-teman aku gak suka sama pekerjaannya. Aku tanya, kenapa kamu ambil? Gajinya bro, gede banget gitu. So aku berpikir, ketika kita bekerja kan kita akan mendedikasikan hidup kita ya, selamanya untuk pekerjaan ini. Is it just about money or something else? Itu yang pertanyakan dalam enjoy. Ketika aku bikin film Kala tahun 2007, aku ingin mau pertanyakan, kalau misalnya ada orang yang tidak satu paham dengan kita, tapi bisa membawa hidup kita, jadi pemimpin kita, dan membawa kita ke tempat yang lebih baik, apakah kita akan support atau tidak? Yang kedua adalah, kalau misalnya sebuah negara dijalankan oleh orang-orang yang lebih percaya superstitious, tahyul, timbang logika, kita mau kemana? Makanya di film Kala. Ketika Pintu Terlarang aku bikin bahwa apakah menjadi seorang perempuan di Indonesia baru akan dianggap menjadi perempuan seutuhnya kalau mengikuti norms, harus nikah, harus punya anak dan sebagainya. Itu pertanyaan yang aku berikan dalam Pintu Terlarang. Demikian juga misalnya kayak film A Copy of My Mind. Apakah kita sebagai rakyat yang terasa jauh sekali dari kehidupan politis, kita bisa bebas dari keputusan politik yang diambil oleh para penguasa, oleh para pemimpin kita. Bahkan film seperti Pengabdi Setan itu adalah continuation dari film Pintu Terlarang, di mana aku mempertanyakan apakah menjadi seorang perempuan di Indonesia sebegitu sulitnya sampai kita harus bersekutu dengan setan sehingga kita bisa punya keturunan dan baru dianggap sebagai perempuan seutuhnya. Nah, dengan Pengepungan di Bukit Duri juga kita memutuskan bikin film dengan real intent, dengan real pertanyaan, real concerns. Concern apa? Concern apa yang terjadi di lingkungan kita. Lingkungan kecil, persahabatan, keluarga, kota madya, provinsi, Indonesia.
Mungkin karena itu, karena filmnya memang real issues, real concerns, jadi banyak yang masuk wavelength yang sama. Mungkin Mbak, Prof. Sedangkan